Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bareskrim Polri menetapkan Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka dalam kasus cuitan yang diduga bermuatan sara. Ia ditahan Bareskrim hingga 20 hari ke depan. Sementara itu bukan kali ini saja Ferdinand harus berurusan dengan aparat imbas pernyataannya yang kontroversial di media sosial. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian mengandung sara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, Ferdinand Huta Heian dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ferdinand langsung ditahan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi perbuatan lagi, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Sedangkan alasan objektifnya, ancaman yang disangkakan kepada tersangka FH di atas 5 tahun. Sementara itu, kuasa hukum Ferdinand berencana akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terkait dengan riwayat kesehatan Ferdinand. Ia mengaku bahwa saat ini Ferdinand menderita penyakit saraf. Yang pertama mungkin kita akan lakukan permohonan penangguhan penahanan karena tentu klien kami ini ada riwayat sakit ya, sehingga mungkin permohonan penangguhan itu penting untuk kita ajukan. Jaminannya ya, yang pertama kita pastikan klien kami ini kooperatif untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Dan yang kedua juga kita akan libatkan keluarga sebagai penjamin. Itu. Sebelumnya Ferdinand mengaku dalam kondisi sakit saat mengunggah tweet yang diduga bermuatan sara. Saat pemeriksaan, ia turut membawa catatan riwayat kesehatannya sebagai barang bukti. Dalam kasus ini, Ferdinand dilaporkan karena salah satu cuitannya yang diduga bermuatan sara di akun Twitternya @ferdinandhutaian3. DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia melaporkan Ferdinand atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pelapor menilai, unggahan Ferdinand di akun Twitternya telah merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dan menimbulkan keonaran. Bukan kali ini saja Ferdinand harus berurusan dengan aparat hukum imbas pernyataannya yang kontroversial di media sosial. Pada Desember 2020 lalu, Ferdinand sempat dilaporkan Putri Yusuf Kala ke Bareskrim Polri. Kala itu cuitan Ferdinand dinilai telah mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap keluarga Yusuf Kala. Melalui akun Twitternya, Ferdinand menyebut sosok Chaplin terlibat dalam proses pemulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Pada September 2020, Ferdinand juga pernah dilaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran hoaks. Dalam cuitannya, Ferdinand menyinggung Roy Suryo membawa pulang ribuan barang milik negara untuk menambah kekayaannya. Bahkan pada Maret 2019 lalu, cuitan Ferdinand juga membuat kontroversi. Melalui akun Twitternya, Ferdinand menulis infrastruktur langit untuk orang tua menuju akhirat. Cuitan itu dinilai warganet ditujukan pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Lantaran frasa infrastruktur langit sebelumnya sempat disinggung dalam debat ketiga Pilpres 2019. Kala itu Ferdinand mengklaim pernyataan itu bukan ditujukan untuk Ma'ruf Amin, melainkan untuk dirinya sendiri. Tim Liputan Metro TV. Ya, lantas apa dasar penyidik kepolisian menetapkan Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan? Kami akan tanyakan hal ini bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ramadan. Selamat malam, Mas Wahyu Wiwoho. Baik, Pak Ramadan, jadi pasal apa saja yang disangkakan ke Ferdinand oleh penyidik hingga kemudian ditetapkan status tersangka hingga ditahan kemarin? Ya, jadi penyidikan ini juga melalui proses, Mas Wahyu. Diawali dengan menerima laporan polisi, kemudian memverifikasi, kemudian memanggil saksi-saksi. Tercatat ada
38 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik. Ada 17 saksi dan 21 saksi ahli dari berbagai ahli. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi ahli, baru meningkatkan dari penyelidikan dan penyidikan. Kemudian setelah ditingkatkan ke penyidikan, tim penyidik baru melakukan pemanggilan. Dan kemarin, hari Senin tanggal 10, saudara FH memenuhi panggilan tersebut. Dimulai dari jam 10.30, kurang lebih 11 jam dilakukan pemeriksaan terhadap saudara FH sampai malam ya. Namun dalam pemeriksaannya diberikan istirahat 2 kali, istirahat makan siang dan makan malam. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik tentu melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara tersebut, setelah memperhatikan, setelah mempertimbangkan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan bukti-bukti, penyidik telah mendapatkan 2 alat bukti. 2 alat bukti tersebut sehingga memutuskan bahwa menetapkan saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah menetapkan tersangka, dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka, dan malam itu juga kurang lebih pukul 23.00 FH dilakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Demikian, ya, kabarnya Mas. FH ini menolak untuk diperiksa sebagai tersangka. Apakah benar, Pak Ramadan? Ya, awalnya diperiksa sebagai saksi dan menerima. Kemudian saudara FH terlihat memegang kening ya, kelihatan pusing dan sempat istirahat. Kemudian penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tentunya bertanya dulu tentang kondisi daripada si tersangka FH. Namun yang bersangkutan FH tidak bersedia untuk diperiksa dengan alasan kesehatan. Oke, jadi belum diperiksa sebagai tersangka sampai hari ini? Sudah dilakukan pemeriksaan, namun tidak dilanjutkan karena kondisi kesehatan. Baik. Jadi pasal-pasal apa saja yang disangkakan oleh penyidik? Penyidik menerapkan 2 undang-undang. Yang pertama pasal 45 ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Atas alasan itulah kemudian dilakukan penahanan. Pak Ramadan, yang menarik kemarin ketika datang untuk menjalani pemeriksaan, Ferdinand juga membawa bukti, ada surat bukti kesehatan yang katanya membuat ia setengah sadar dalam memposting tweetnya itu. Bagaimana yang hasilnya yang didalami oleh penyidik? Apakah benar ada alasan penyakit itu? Penyakit apa sebenarnya? Tentu kita dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tetap memegang teguh proporsional dan profesional. Penyelidikan dan penyidikan kita juga mengikuti saksi-saksi ya, termasuk saksi ahli bahasa. Jadi kita telah melihat apa yang ia lakukan itu juga berdasarkan dari saksi-saksi ahli yang kita panggil. Dan kita juga telah melihat kesehatan yang bersangkutan. Dan sebelum, saat, dan setelah pemeriksaan, kita mendampingi dengan tim kesehatan, dokter. Tim dokter mendampingi. Jadi kita pastikan apa yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai. Seperti kita melakukan penahanan, dipastikan bahwa saudara FH layak untuk dilakukan penahanan. Demikian, Mas. Artinya surat kesehatan yang dibawa itu akhirnya dikesampingkan karena yang dipertimbangkan adalah hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan, begitu Pak Ramadan ya? Yang diberikan adalah surat keterangan, bukan surat rekam ya.
Jadi kondisi rekam medisnya itu tidak ada. Jadi surat keterangan kesehatannya. Namun kesehatan yang dilakukan adalah kondisi saat dilakukan tindakan. Kondisi saat dilakukan pemeriksaan. Jadi ketika mau dilakukan pemeriksaan, disitulah ukuran kesehatan yang dilakukan. Jadi contoh seperti tensi. Tensi dianggap normal 130. Nah ini yang kita lakukan. Oke, baik. Pak Ramadan, ada hal yang menarik juga datang dari Senayan. Ada salah satu legislator di DPR yang meminta kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini dengan prinsip restoratif justice. Menurut Anda bagaimana? Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat luas, bahwa penyelesaian secara restoratif justice itu bila dilakukan dengan pelaku individu dan korbannya individu. Jadi bisa kita selesaikan. Sedangkan kasus-kasus yang dilakukan yang berpotensi muatan sara yang dapat memecah belah bangsa, yang korbannya adalah kelompok besar, tentu kita akan lakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya saya ulangi, pendekatan restoratif justice bisa dilakukan kalau korbannya hanya individu begitu ya, Pak Ramadan ya. Tetapi kalau individu dengan individu, kelompok tidak bisa. Misalnya sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Misalnya ada seseorang yang melakukan penghinaan terhadap suku A. Suku A ini kan banyak sekali, Mas Wahyu ya. Betul. Tentu 10 orang pun tidak bisa mewakili satu suku A. Baik. Baik Pak Ramadan, terima kasih sudah menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus yang melibatkan Ferdinand Huta Heian. Kami akan nantikan terus proses penyidikannya sampai mana nanti. Terima kasih Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Muhammad Ramadan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.